Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di balik seluruh hiruk-pikuk hidupmu, di balik rasa lelah, pencarian, dan kegelisahan yang tak pernah kau ungkapkan, ada sebuah pintu kecil yang hanya bisa dibuka dari dalam. Pintu yang membawa kita pada satu pengakuan paling agung, paling sunyi namun paling menggetarkan. La ilaha illallah. Jika kamu merasakan ada sesuatu dalam dirimu yang sedang dipanggil untuk lebih dekat, lebih dalam, lebih jujur dengan hatimu sendiri, maka kamu sedang berada di tempat yang tepat. Sebelum kita masuk lebih jauh ke perjalanan ini, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini agar semakin banyak hati yang kembali menemukan cahaya. Bab 1. Ketika kalimat itu turun ke dalam rasa. Ada satu momen dalam hidup ketika seseorang berhenti dari seluruh hiruk-pikuk pikirannya dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh bahasa manapun. Kalimat La ilaha illallah muncul bukan dari bibir, bukan dari hafalan, bukan dari ingatan, melainkan muncul dari tempat paling sunyi dalam diri. Seolah ada tangan halus yang mengetuk hati dan berkata pelan, dengarlah. Pada saat itu, seseorang menyadari bahwa selama ini ia mungkin sering mengucapkannya, tetapi belum pernah benar-benar merasakannya. Karena ketika rasa tersentuh oleh kalimat ini, dunia seperti mengecil, ego kehilangan suaranya, dan hati berhenti mencari pembenaran apapun. Yang tersisa hanyalah kehadiran Allah yang begitu dekat, begitu lembut, namun begitu kuat hingga seluruh jiwa tertegun. Ketika rasa mulai menyerap makna kalimat itu, seseorang mendapati bahwa semua ilmu yang ia kumpulkan selama hidup, ceramah yang ia dengar, kitab yang ia baca, analisa yang ia bangun, ternyata hanyalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih dalam. La ilaha illallah bukan lagi sekadar deklarasi keyakinan, tetapi menjadi cahaya yang menembus bagian-bagian jiwa yang paling terlupakan. Ia membawa seseorang pada kesadaran bahwa tidak ada apapun yang benar-benar memiliki kekuatan. Tidak kejadian, tidak manusia, tidak takdir, tidak pula dirinya sendiri. Semua hanyalah bagian dari gelombang ketetapan Allah yang mengalir tanpa pernah salah arah. Dan dalam kesadaran ini, seseorang merasakan ketenangan yang tidak datang dari pikiran, tetapi dari penyerahan yang muncul secara alami. Pada titik itu, seseorang merasakan bahwa kalimat tauhid bukan sedang mengajarinya sesuatu yang baru, tetapi sedang mengingatkan apa yang sebenarnya sudah ia ketahui sejak lama. Bahwa hatinya selalu merindukan yang esa. Seluruh kegelisahan hidupnya, seluruh pencarian tanpa akhir, seluruh pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban, ternyata semua itu adalah cara Allah mengarahkan jiwa untuk kembali kepadanya. Ketika La ilaha illallah turun ke dalam rasa, seseorang mengerti bahwa tidak ada pencarian yang lebih penting daripada menemukan kembali kehadiran Allah di dalam dirinya sendiri. Dan di situ kerinduan spiritual berubah menjadi kepastian yang lembut. Lalu perlahan seseorang menyadari bahwa kalimat tauhid bukan hanya penegasan keesaan Tuhan, tetapi juga peniadaan segala bentuk penghambaan kepada selainnya. Ia merasakan bahwa selama ini ia seringkali terikat pada banyak hal, pada keinginan, pada rasa takut, pada penilaian manusia, pada dunia yang terus berubah. Namun ketika La ilaha illallah menyentuh hatinya, satu persatu ikatan itu melemah. Bukan karena ia memaksakan diri, tetapi karena rasa tauhid membuka tabir, ia melihat dengan jernih bahwa tidak ada satupun hal yang layak mendominasi hatinya selain Allah. Dan dari sini, seseorang mulai berjalan lebih ringan. Pada akhirnya, ketika kalimat itu benar-benar hadir dalam rasa, seseorang tidak lagi mengucapkannya sebagai ritual, tetapi sebagai penyaksian batin. Ia tidak perlu menuntut apapun dari dunia, karena ia tahu bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari kehendaknya. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena ia merasakan bahwa Allah selalu bersama. Dan dari kedalaman itu, seseorang memahami pelajaran paling agung dalam hidupnya, bahwa tidak ada ilmu yang lebih tinggi, tidak ada perjalanan yang lebih luhur, tidak ada cahaya yang lebih murni daripada pengakuan La ilaha illallah, yang hidup bukan di lisan tetapi di hati. Bab 2, runtuhnya ego di hadapan kalimat tauhid. Ada saat ketika seseorang mulai menyadari bahwa segala kerumitan hidup
segala beban pikiran, dan segala kecemasan yang menumpuk ternyata berakar pada satu hal. Keberadaan ego yang selama ini ia kira adalah dirinya. Ego yang ingin dihargai, ego yang ingin memiliki kendali, ego yang ingin tampak benar, ego yang takut kehilangan. Namun ketika kalimat La ilaha illallah mulai bekerja di dalam rasa, ego itu seperti disinari oleh cahaya yang tidak bisa dibohongi. Ia tidak langsung hancur, tetapi perlahan kehilangan kekuatannya. Seseorang mulai merasakan bahwa ia tidak lagi harus memegang kendali atas segalanya, karena ia menyaksikan dengan jujur bahwa kendali sejati hanya milik Allah. Ketika ego mulai retak, seseorang merasakan perpindahan besar dalam dirinya. Perpindahan dari aku yang harus mengatur segalanya, menuju aku yang sepenuhnya dituntun. Ia menyadari bahwa selama ini, egolah yang menciptakan kelelahan. Egolah yang membangun ilusi bahwa dirinya mampu menentukan semua hasil. Dan setiap kali ia mengucapkan La ilaha illallah dengan rasa, ilusi itu semakin tipis, semakin rapuh, semakin tampak sebagai sesuatu yang tidak pernah nyata. Dalam momen ini, seseorang merasakan ketenangan yang muncul dari kesadaran bahwa ia tidak perlu menjadi apapun selain seorang hamba yang dijaga oleh Tuhannya. Semakin dalam seseorang merasakan kalimat tauhid, semakin jelas ia melihat bahwa ego bukanlah musuh yang harus dilawan dengan kekerasan, tetapi bayangan yang hilang ketika cahaya hadir. Cahaya tauhid itu memperlihatkan bahwa rasa ingin bangga, rasa takut gagal, rasa ingin dikagumi, semuanya muncul dari ketidaktahuan bahwa Allah lah satu-satunya sumber. Ketika hal ini disadari, seseorang berhenti memperjuangkan citra, berhenti mencari pengakuan, dan berhenti menuntut dunia untuk berjalan sesuai keinginannya. Ia kembali kepada satu kesadaran sederhana, namun begitu membebaskan. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Dalam keadaan ini, hati menjadi lebih lembut. Seseorang mulai merasa lebih mudah memaafkan, lebih mudah merelakan, lebih mudah menerima. Karena ia melihat bahwa sebagian besar luka batin ternyata bukan disebabkan oleh kejadian luar, tetapi oleh ego yang menolak kenyataan. Dan saat kalimat La ilaha illallah melembutkan ego itu, seseorang mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Ia merasa tidak perlu lagi menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Cukup menjadi hamba, karena kehambaan yang tulus justru menghadirkan kekuatan batin yang tidak dapat diganggu oleh apapun. Pada akhirnya, ketika ego benar-benar tunduk kepada cahaya tauhid, seseorang merasakan kedalaman yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Ia merasakan kehadiran Allah bukan sebagai gagasan, tetapi sebagai kenyataan yang hidup di dalam dirinya. Tidak ada lagi keinginan untuk menguasai, yang tersisa hanyalah rasa syukur dan ketentraman. Inilah momen ketika seseorang benar-benar memahami makna terdalam dari kalimat itu. La ilaha illallah bukan hanya peniadaan Tuhan-Tuhan luar, tetapi peniadaan segala bentuk keakuan yang menutupi cahaya Allah di dalam hati. Dan dari titik ini, perjalanan makrifat baru saja dimulai. Bab 3. Ilmu yang tidak diajarkan oleh lisan guru. Ada satu jenis ilmu yang tidak bisa diwariskan melalui kata-kata, tidak bisa dipindahkan lewat ceramah, dan tidak bisa ditransfer walau seseorang duduk bertahun-tahun bersama guru terbaik. Ilmu itu bukan terletak pada kepintaran, bukan pada hafalan, dan bukan pula pada kemampuan memahami kitab. Ia berada jauh lebih dalam, di ruang rasa, tempat hati disentuh oleh cahaya yang tidak berasal dari manusia. Ketika La ilaha illallah hidup di dalam rasa, seseorang mulai mengerti bahwa ada pelajaran yang hanya dapat diberikan oleh Allah secara langsung. Pelajaran yang membuat seluruh kajian yang rumit terasa sangat sederhana. Seolah Allah berbisik, inilah inti dari segalanya. Pegang yang satu ini, maka kau akan memahami yang lain. Ketika seseorang memasuki ilmu rasa ini, ia mulai menyadari bahwa peran guru sejati bukanlah menjejali pikiran dengan konsep-konsep tinggi, tetapi membuka pintu agar cahaya tauhid dapat masuk ke dalam hati murid. Guru dapat menunjukkan arah, tetapi tidak dapat memberikan pengalaman batin. Guru dapat mengajarkan definisi, tetapi tidak dapat menciptakan penyaksian. Inilah sebabnya mengapa banyak orang berilmu belum tentu mengenal Allah secara dekat. Sebab ilmu yang berada di pikiran hanya menciptakan pengetahuan, sedangkan ilmu yang turun ke rasa melahirkan kedekatan.
Dan kedekatan inilah yang menjadi inti makrifat. Di saat seseorang merasakan kalimat tauhid dengan sungguh-sungguh, ia melihat perubahan dalam cara ia memahami dunia. Hal-hal yang dulu tampak rumit menjadi jernih. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu membingungkan kini mendapatkan jawaban tanpa harus dicari. Ia tidak lagi melihat kehidupan sebagai rangkaian kebetulan, tetapi sebagai kurikulum ilahi yang dirancang khusus untuk mengajarinya tentang Allah. Setiap kesedihan menjadi ayat, setiap kebahagiaan menjadi isyarat, setiap peristiwa menjadi guru. Ia benar-benar merasakan bahwa Allah lah yang sedang mengajarinya secara perlahan dan penuh kelembutan. Ilmu rasa juga membawa seseorang pada kerendahan hati. Ia menyadari bahwa semakin ia mengetahui hakikat Allah, semakin ia melihat betapa kecilnya dirinya dan betapa luasnya rahasia Tuhan. Ia tidak lagi merasa bangga dengan ilmunya, karena ia tahu bahwa semua yang ia pahami hanyalah setetes dari samudra tak bertepi. Justru dari kesadaran inilah muncul kelembutan, muncul rasa takut yang indah, muncul ketundukan yang bukan karena paksaan, melainkan karena cinta. Ia belajar untuk tidak memaksakan diri mengerti segala hal, sebab ia menyadari bahwa mengerti bukanlah tanda kepintaran, melainkan tanda diberi izin oleh Allah. Dan ketika ilmu yang datang dari rasa mulai tumbuh, seseorang akhirnya mengerti mengapa para arif sering berkata bahwa Allah adalah guru terbesar. Sebab tidak ada satupun manusia yang dapat mengajari apa yang hanya dapat dihadiahkan oleh Allah. Tidak ada guru yang dapat menanamkan tauhid di hati kecuali dia yang memiliki hati itu. Dan pada momen itu, seseorang merasakan kedalaman makna dari kalimat yang selama ini ia dengar. La ilaha illallah, tidak ada sumber ilmu, tidak ada sumber cahaya, tidak ada sumber petunjuk selain dia. Disinilah ilmu sejati bersemayam, dan dari sinilah perjalanan ruhani seseorang mulai menemukan kejelasan yang hakiki. Bab 4. Mengapa tiada ilmu lebih tinggi dari tauhid dalam rasa? Ada satu titik dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai menyadari bahwa semua ilmu, baik yang ia kumpulkan melalui kajian, bacaan, atau pengalaman, pada akhirnya bermuara pada satu kebenaran yang sama. Bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kehendak, tidak ada pengaturan yang berdiri sendiri selain Allah. Di saat ini seseorang memahami mengapa para arif selalu mengatakan bahwa ilmu tertinggi bukanlah yang paling rumit, bukan yang paling filosofis, bukan yang paling sulit dipahami, tetapi ilmu yang mengembalikan hati pada penyaksian la ilaha illallah. Sebab tidak ada pengetahuan apapun yang lebih besar daripada mengetahui dengan rasa bahwa Allah adalah satu-satunya realitas yang tidak bergantung kepada apapun. Ketika seseorang menyelami tauhid dalam rasa, ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa segala sesuatu, sekecil apapun, berjalan di bawah satu peraturan yang sama. Tidak ada daun yang jatuh, tidak ada rezeki yang datang, tidak ada ujian yang tiba, tidak ada perasaan yang muncul, kecuali berada dalam skenario ilahi yang sempurna. Kesadaran ini membuat hati menjadi jernih seperti air yang tenang. Ia tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi ia bertanya, apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui ini? Dari sinilah seseorang memahami bahwa tauhid dalam rasa bukan hanya konsep, tetapi cahaya yang mengubah cara ia memandang kehidupan. Seiring kalimat tauhid semakin masuk ke dalam rasa, seseorang juga mulai melihat betapa rapuhnya semua ilmu yang tidak disertai kehadiran Allah di dalamnya. Ilmu yang tidak ditopang kesadaran tauhid mudah menjadi kesombongan, mudah menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, dan mudah menjadi sarana ego untuk menuntut penghormatan. Namun ilmu yang bersumber dari tauhid justru membuat seseorang merunduk, tenang, dan rendah hati. Ia memahami bahwa setiap ilmu, jika tidak mengantarkan hati pada Allah, hanya akan menambah jarak antara dirinya dan Tuhannya. Dan ia sadar bahwa ilmu tertinggi adalah yang membuatnya semakin dekat, bukan semakin bangga. Tauhid dalam rasa juga memurnikan hati dari ketergantungan pada selain Allah. Ia mengajarkan seseorang bahwa tidak ada hal yang benar-benar mampu memberi manfaat atau mudarat kecuali dengan izinnya. Tidak ada yang mampu mengangkatnya atau menjatuhkannya. Tidak ada yang mampu mencintainya atau meninggalkannya, kecuali Allah yang menentukan semuanya. Kesadaran ini membuat seseorang berjalan dalam hidup dengan langkah yang sangat ringan.
Ia tidak lagi bergantung pada hasil, tidak lagi takut gagal, tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada manusia. Ia merasakan kebebasan batin yang sulit dijelaskan, kebebasan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar merasakan makna tauhid. Dan pada akhirnya, ketika seseorang sampai pada penyaksian ini, ia mengerti mengapa tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada tauhid dalam rasa. Sebab ilmu ini tidak hanya menjelaskan siapa Allah, tetapi juga mengajarkan siapa dirinya. Ilmu ini tidak hanya menunjukkan jalan spiritual, tetapi juga memberikan ketenangan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Dan dari kedalaman itu, ia berkata dalam hati dengan penuh kesadaran, segala sesuatu yang kupelajari selama hidup ternyata hanya membawaku kembali kepada satu cahaya, cahaya kalimat La ilaha illallah. Cahaya yang menjadi inti dari semua ilmu, inti dari semua perjalanan, dan inti dari seluruh makna kehidupan. Bab 5. Perjalanan sunyi menuju La ilaha illallah. Perjalanan menuju pemahaman La ilaha illallah dalam rasa bukanlah perjalanan yang diwarnai tepuk tangan, keramaian, atau pengakuan. Justru ia bermula dari sunyi, sunyi yang kadang membuat seseorang merasa sendiri, meski berada di tengah banyak orang. Dalam kesunyian itulah hati mendapat ruang untuk mendengar apa yang tidak pernah terdengar saat pikiran terlalu bising. Seseorang mulai merasakan bahwa untuk menemukan Allah, ia perlu menenangkan dunia yang bersuara di dalam dirinya. Suara ambisi, suara keinginan, suara masa lalu yang menjerat, dan suara ketakutan yang membuatnya menutup diri. Ketika suara-suaranya melemah, barulah ia mendengar satu bisikan halus yang memanggilnya pulang kepada tauhid. Dalam perjalanan sunyi itu, seseorang tidak berjalan dengan cepat. Ia berjalan perlahan, karena setiap langkah adalah proses pembongkaran lapisan-lapisan batin yang selama ini menutupi cahaya tauhid. Ia menghadapi sisi dirinya yang selama ini disembunyikannya. Kecemburuan yang ia pendam, rasa takut yang ia tutupi dengan keberanian palsu, kebiasaan bergantung pada manusia, dan keinginan untuk dikagumi. Semua itu muncul ke permukaan bukan untuk melemahkannya, tetapi untuk disucikan. Dan setiap kali jiwa menjadi jujur, kalimat La ilaha illallah masuk lebih dalam, seperti air yang mengalir ke tanah yang mulai retak. Tidak ada seorang pun yang bisa menemani seseorang melewati tahap ini sepenuhnya. Guru hanya dapat memberi petunjuk, teman hanya dapat memberi doa, tetapi perjalanan ke dalam diri harus ditempuh sendiri. Namun kesendirian itu tidak kosong, justru ia adalah tempat perjumpaan. Saat seseorang merasa paling sendirian di dunia, ia mendapati bahwa Allah ternyata yang paling dekat. Rasa inilah yang membuat perjalanan sunyi berubah menjadi perjalanan yang penuh kelembutan. Seseorang mulai mengerti bahwa kesendirian yang ia takuti selama ini hanyalah ruang bagi Allah untuk memperkenalkan dirinya lebih nyata. Perlahan-lahan, dalam kesunyian itu, seseorang mulai melihat bahwa seluruh kesusahan hidupnya selama ini bukanlah hukuman, melainkan panggilan halus untuk kembali. Setiap luka membuatnya sadar bahwa tidak ada tempat berlabuh selain Allah. Setiap kehilangan mengajarinya bahwa semua yang ia genggam memang tidak pernah menjadi miliknya. Setiap kegagalan mengingatkannya bahwa kekuatan manusia terbatas dan hanya Allah yang benar-benar berkuasa. Dari rangkaian kesadaran ini, La ilaha illallah tidak lagi menjadi kalimat. Ia menjadi arah yang membimbing seseorang untuk kembali menemukan makna dirinya yang sejati. Pada akhirnya, perjalanan sunyi menuju tauhid bukanlah perjalanan yang membuat seseorang menjauh dari dunia, tetapi membuatnya kembali ke dunia dengan cara yang lebih damai. Ia bekerja tanpa rasa takut, ia mencintai tanpa pamrih, ia berjuang tanpa terikat hasil, sebab hatinya telah menemukan sandaran yang tidak pernah mengecewakan. Dan di titik itu, seseorang benar-benar memahami bahwa seluruh langkahnya, baik dalam terang maupun gelap, sedang mengarah pada satu tujuan, merasakan kehadiran Allah melalui penyaksian La ilaha illallah yang hidup, lembut, dan penuh cahaya. Bab 6. Ketika hati menyaksikan, bukan sekadar mengucapkan. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani yang tidak lagi berbicara tentang seberapa sering seseorang melafalkan La ilaha illallah, tetapi tentang bagaimana hatinya
mulai menyaksikan kebenaran kalimat itu di balik setiap peristiwa hidup. Pada tahap ini, seseorang mulai melihat bahwa segala sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, tidak pernah berdiri sendiri. Semua datang sebagai ayat, sebagai tanda yang berbicara tentang kehadiran Allah. Ia mulai memahami bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia, tidak ada pertemuan yang kebetulan, dan tidak ada kesulitan yang tidak membawa pesan. Setiap detik hidup menjadi lembaran yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang benar-benar mengatur semua gerak. Ketika penyaksian ini mulai tumbuh, seseorang tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi berubah menjadi, "Apa yang Allah ingin aku lihat dari kejadian ini?" Pertanyaan ini membuat hatinya lembut, tidak reaktif, dan tidak terburu-buru menilai. Ia melihat bahwa setiap tekanan justru membuka pintu untuk mengenal dirinya lebih jujur, dan setiap nikmat mengingatkannya bahwa ia hanyalah penerima, bukan pemilik. Pada tahap ini, La ilaha illallah menjadi lensa yang membuat seseorang melihat kehidupan bukan dari kacamata ego, tetapi dari cahaya tauhid yang membuat semuanya terasa lebih bermakna. Hati yang mulai menyaksikan kebenaran tauhid juga menciptakan perubahan dalam cara seseorang memandang orang lain. Ia tidak lagi melihat manusia sebagai sumber bahaya atau ancaman, tetapi sebagai sesama hamba yang sama-sama sedang belajar. Ia mengerti bahwa tidak ada manusia yang bisa menolongnya tanpa izin Allah, dan tidak ada manusia yang bisa menyakitinya tanpa kehendaknya. Pemahaman ini membuat seseorang bebas dari ketergantungan, sekaligus bebas dari dendam. Dalam kebebasan itulah ia semakin merasakan kehadiran Allah dalam setiap relasi, sehingga hatinya tidak lagi mudah patah oleh perilaku manusia. Ketika penyaksian hati semakin dalam, seseorang mulai merasakan bahwa apapun yang terjadi padanya selalu memiliki kesempurnaan tersembunyi. Ia mungkin tidak mengerti pada awalnya, tetapi hatinya yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam menuliskan takdir. Ketenangan ini bukan hadir karena hidupnya mudah, tetapi karena ia telah menemukan titik sandaran yang tidak tergoyahkan. Ia belajar menerima tanpa putus asa, berusaha tanpa keterikatan, dan berserah tanpa kehilangan arah. Saat inilah La ilaha illallah bukan lagi sekadar kalimat. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan akal yang bertanya, hati yang merasakan, dan ruh yang menyaksikan. Pada akhirnya, tahap penyaksian hati membuat seseorang melihat bahwa seluruh perjalanan hidupnya dengan segala pasang surutnya hanyalah proses untuk mengajak dirinya pulang kepada Allah. Penyaksian itu tidak membuat seseorang merasa lebih suci, tetapi justru lebih rendah hati karena ia sadar bahwa tanpa Allah, ia tidak akan mampu melihat apapun. Dan di titik ketundukan yang lembut inilah, kalimat La ilaha illallah terasa hidup dalam dirinya. Bukan sebagai ucapan, bukan sebagai hafalan, tetapi sebagai kesadaran yang membuat setiap hembusan napas menjadi bentuk pengakuan yang paling tulus dan paling mendalam. Bab 7, rahasia keikhlasan yang tersembunyi dalam La ilaha illallah. Ada sebuah rahasia besar dalam perjalanan tauhid yang hanya dapat dipahami oleh hati yang telah melewati banyak lapisan ujian. Rahasia keikhlasan. Dalam La ilaha illallah, keikhlasan bukan hanya tentang melakukan sesuatu tanpa berharap pujian, tetapi tentang melepaskan segala bentuk penyandaran diri selain kepada Allah. Seseorang tidak dapat mencapai hakikat kalimat ini ketika ia masih menggantungkan nilai dirinya pada penilaian manusia, atau saat ia masih takut kehilangan apa yang selama ini ia anggap sebagai sumber kekuatan. Keikhlasan adalah ruang sunyi di dalam hati, tempat Allah menjadi satu-satunya yang dilihat, tanpa pesaing dan tanpa bayangan apapun. Ketika seseorang mulai merasakan keikhlasan, ia menemukan bahwa banyak hal yang dulu terasa berat kini menjadi lebih ringan. Ia bekerja tanpa terbebani oleh hasil, ia memberi tanpa memikirkan balasan, dan ia bersabar tanpa harus memaksa dirinya terlihat kuat. Keikhlasan mengalir seperti air yang membersihkan setiap sudut hati dari kerak keinginan ego. Dalam keadaan seperti itu, La ilaha illallah menjadi seperti cahaya lembut yang menenangkan batin. Ia membersihkan seseorang dari kecemasan yang tidak perlu, dari ambisi yang menguras tenaga, dan dari kekecewaan yang selama ini meracuni jiwanya. Semuanya menjadi lebih lapang, karena ia tahu bukan dirinya yang memegang kendali.
Namun keikhlasan bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia tumbuh melalui perlawanan batin yang tidak terlihat oleh mata dunia. Pada satu waktu, seseorang merasa dirinya sudah ikhlas. Tetapi di waktu lain ia mendapati bahwa masih banyak lapisan keinginan halus yang tersembunyi di balik tindakannya. Inilah keindahan perjalanan makrifat. Seseorang diajari untuk melihat dirinya dengan jujur, bukan untuk menghukum diri, tetapi untuk mengetahui seberapa jauh Allah sedang membimbing dan menyempurnakan hatinya. Keikhlasan mengajarkan seseorang untuk tidak cepat puas dengan kebaikan yang tampak, tetapi terus memperbaiki niat yang tidak terlihat. Pada fase yang lebih dalam, seseorang mulai mengerti bahwa keikhlasan adalah karunia, bukan kemampuan. Ia dapat berusaha, tetapi yang memberi ketulusan tetaplah Allah. Tanpa pertolongannya, niat seseorang akan selalu terbelokkan oleh ego, ambisi, dan rasa ingin dipandang baik. Kesadaran ini membuat seseorang menjadi sangat rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan amalnya, tidak merasa lebih mulia dari orang lain, dan tidak menilai perjalanan ruhani sebagai prestasi pribadi. Justru ia merasa semakin kecil, karena ia melihat betapa banyak karunia Allah dalam setiap detik hidupnya, bahkan dalam detik-detik ketika ia tidak sadar sedang diberi. Akhirnya, saat keikhlasan telah menjadi bagian dari pembawaan batinnya, seseorang mulai merasakan makna La ilaha illallah bukan hanya sebagai pengakuan, tetapi sebagai kebebasan. Ia bebas dari tipu daya dunia, bebas dari jerat penilaian manusia, bebas dari obsesi terhadap pencapaian, dan bebas dari rasa takut kehilangan. Ia menjadi hamba yang tenang karena ia hanya bergantung kepada Yang Maha Kekal. Dan di puncak ketenangan itu, ia menyadari bahwa keikhlasan adalah pintu besar yang mengantarkan seseorang kepada kehadiran Allah dalam rasa, hingga kalimat La ilaha illallah tidak lagi sekadar diucapkan, tetapi dihidupkan dalam setiap denyut kesadaran yang paling dalam. Bab 8. Cahaya takdir yang membimbing menuju tauhid. Ada satu momen dalam hidup ketika seseorang mulai melihat bahwa takdir bukan lagi sekadar rangkaian kejadian yang ia alami, tetapi sebagai jalan yang dirancang khusus untuk membawanya memahami La ilaha illallah. Takdir tidak lagi dilihat sebagai misteri yang menakutkan, melainkan sebagai cahaya yang lembut, menuntunnya langkah demi langkah menuju titik penyaksian yang lebih jernih. Seseorang mulai menyadari bahwa tidak ada satupun fase hidupnya, bahkan yang paling ia sesali sekalipun, yang berjalan di luar kehendak Allah. Semua telah tertulis, dan setiap yang tertulis itu membawa pesan tersembunyi untuk membersihkan hatinya dari ketergantungan selain kepadanya. Ketika cahaya takdir mulai terasa oleh hati, seseorang tidak lagi melihat masa lalunya dengan kemarahan atau penyesalan. Ia memandangnya seperti cermin yang menunjukkan bagaimana Allah telah mengatur jalan pulangnya, melalui jatuh bangun yang tampak seolah melemahkan, padahal sebenarnya sedang menguatkan. Ia mulai melihat bahwa setiap luka mengajarkan kelembutan, setiap kegagalan mengajarkan kebergantungan, setiap kehilangan mengajarkan kebijaksanaan, dan setiap keterlambatan mengajarkan kesabaran. Dalam kesadaran ini, ia merasakan bahwa takdir adalah guru halus yang mengantar seseorang menuju La ilaha illallah dengan cara-cara yang tidak selalu ia mengerti di awal. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan ketenangan yang aneh namun indah. Ketenangan yang lahir bukan dari hidup yang sempurna, tetapi dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilihkan jalannya. Ia mengerti bahwa apapun yang terjadi padanya sudah diukur dengan presisi ilahi, tidak lebih berat dan tidak lebih ringan. Bahkan doa-doa yang dulu ia kira tidak terkabul, kini ia pahami sebagai bentuk kasih sayang Allah yang sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Hati yang menerima takdir dengan lapang akan menemukan bahwa La ilaha illallah semakin dalam, karena tidak ada lagi yang ia sembah selain kehendak Allah yang sempurna. Ketika penyaksian terhadap takdir semakin jernih, seseorang mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi iri pada hidup orang lain, sebab ia tahu setiap orang berjalan di jalur takdir yang Allah pilihkan secara unik. Ia tidak lagi cemas memikirkan masa depan, karena masa depan berada di tangan yang sama, yang telah menuliskan masa lalu dengan bijaksana. Ia tidak lagi menolak ujian, karena ia yakin di balik setiap ujian ada hikmah yang belum terlihat.
Kesadaran ini membuat hatinya lebih tenang daripada sebelumnya, dan dari ketenangan itu tumbuh keyakinan bahwa takdir selalu menuju kepada satu titik, mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Akhirnya cahaya takdir membawa seseorang menuju penyaksian yang paling lembut dan paling mendalam, bahwa tidak ada satupun kejadian hidup yang berdiri sendiri tanpa maksud ilahi. Setiap langkah, setiap air mata, setiap senyum, setiap penantian, semuanya adalah jalinan halus yang Allah rangkai untuk membawa hambanya memahami makna La ilaha illallah dalam rasa, bukan sekadar dalam kata. Di titik ini, seseorang tidak lagi merasa tersesat karena ia menemukan bahwa seluruh perjalanan hidupnya ternyata sedang digiring menuju satu cahaya yang sama. Cahaya tauhid, cahaya pengakuan yang membuat hati tunduk dan ruh terbangun, hingga seseorang benar-benar merasakan bahwa Allah selalu hadir, mengatur, dan membimbingnya tanpa pernah meninggalkannya barang sedetik pun. Bab 9. Ketundukan yang membuka pintu kedekatan. Ada satu kondisi dalam perjalanan menuju La ilaha illallah yang seringkali tidak disadari banyak orang, ketundukan. Ketundukan bukanlah rasa kalah, melainkan kesediaan hati untuk melepaskan perlawanan terhadap kehendak Allah. Selama seseorang masih memaksakan jalannya sendiri, selama ia masih menginginkan kehidupan berjalan sesuai rencananya, selama ia masih berpegang pada egonya dengan penuh kekhawatiran, maka La ilaha illallah belum benar-benar masuk ke ruang terdalam hatinya. Namun ketika seseorang mulai tunduk secara lembut, tanpa tekanan, tanpa putus asa, maka pintu kedekatan rohani mulai terbuka dan ia memasuki wilayah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketundukan sejati muncul ketika seseorang mulai memahami bahwa keinginannya terbatas, pikirannya terbatas, dan pandangannya seringkali keliru. Ia mulai menyadari bahwa apa yang tampak baik menurutnya belum tentu baik menurut Allah, dan apa yang terasa menyakitkan kadang justru menyelamatkannya dari sesuatu yang jauh lebih berat. Di titik ini, ia berhenti bertanya, "Mengapa aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan?" Dan mulai bertanya, "Apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini?" Ketika pertanyaan itu lahir, batinnya lembut, hatinya tenang, dan ia mulai dekat dengan Tuhan, tidak melalui pemaksaan, tetapi melalui penerimaan. Ketika seseorang tunduk sepenuhnya kepada Allah, ia merasakan bahwa hidup tidak lagi berjalan dengan ketegangan yang sama seperti dulu. Ia tidak merasa perlu mengontrol segala hal untuk merasa aman, karena ia sadar bahwa yang mengatur bukanlah dirinya. Ia tidak lagi menggenggam begitu erat hal-hal yang ia takutkan hilang, karena ia tahu bahwa apapun yang dijaga Allah tidak akan pernah terlepas. Dan di saat yang sama, ia juga tidak menolak apapun yang ditetapkan Allah untuk datang kepadanya, karena ia percaya bahwa setiap ketetapan mengandung hikmah yang sedang ditenun oleh tangan yang maha mengetahui. Dari ketundukan inilah lahir ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh dunia. Ketundukan yang lembut itu juga mengubah cara seseorang beribadah. Ia tidak lagi beribadah karena takut atau sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi karena ia benar-benar rindu. Rindu kepada keheningan yang damai, rindu kepada kelembutan Allah dalam setiap sujud, rindu kepada rasa pulang setiap kali ia menyebut namanya. Ia beribadah bukan karena ingin dilihat baik, tetapi karena ia merasakan bahwa tanpa zikir, tanpa doa, tanpa sujud, ada sesuatu dalam dirinya yang kosong. Inilah kedekatan yang lahir dari ketundukan. Hubungan batiniah yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah luluh. Pada akhirnya, ketundukan yang membuka pintu kedekatan membuat seseorang memahami La ilaha illallah dalam maknanya yang paling hakiki, bahwa tidak ada satupun dalam hidup ini yang layak dijadikan tempat bergantung selain Allah. Tidak ada kekuatan yang dapat menenangkannya selain Allah. Tidak ada cinta yang dapat menyembuhkannya selain Allah. Tidak ada rencana yang lebih indah daripada rencana Allah. Dan ketika seluruh kesadaran ini berkumpul dalam satu titik, seseorang merasakan kedekatan yang begitu dalam. Kedekatan yang membuatnya berjalan di dunia dengan hati yang ringan, mata yang jernih, dan jiwa yang selalu merasa dipandu. Karena ia tahu, sepenuh-penuhnya tahu, bahwa Allah selalu dekat dengan hamba yang tunduk sepenuhnya kepadanya. Bab 10.
Ketika la ilaha illallah menjadi nafas, bukan sekadar kalimat. Ada satu titik dalam perjalanan panjang seorang hamba, ketika la ilaha illallah tidak lagi menjadi sesuatu yang ia ucapkan, bukan pula sesuatu yang ia pikirkan, tetapi menjadi sesuatu yang ia rasakan dalam setiap hembusan napas. Pada tahap ini, kalimat tauhid tidak lagi berdiri sebagai lafaz, tetapi berubah menjadi keadaan batin, menjadi cara pandang, menjadi detak kehidupan yang selalu hadir meski bibirnya diam. Inilah puncak perjalanan rasa ketika seseorang tidak lagi harus mengingat Allah, karena hatinya sudah hidup dalam ingatan itu. Allah tidak lagi jauh, tidak lagi samar, tidak lagi abstrak. Dia dekat seakan mengisi seluruh ruang batin seseorang tanpa menyisakan tempat bagi selainnya. Ketika seseorang mencapai keadaan ini, dunia tetap berputar seperti biasa. Ia tetap bekerja, tetap berbicara, tetap berinteraksi, tetap tersenyum, tetap menghadapi ujian, tetap menjalani amanah kehidupan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Hatinya tidak bergantung kepada apapun yang tampak. Ia tidak lagi takut pada perubahan, karena ia tahu yang tidak pernah berubah hanyalah Allah. Ia tidak lagi risau pada kehilangan, karena ia sadar bahwa pemilik sejati tidak pernah hilang. Ia tidak lagi cemas menatap masa depan, karena masa depan dan seluruh isi rahasianya berada dalam genggaman Tuhan yang selalu lebih lembut daripada bayangannya sendiri. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa hidup ternyata tidak pernah benar-benar berat. Yang berat hanyalah keinginan yang bertabrakan dengan kehendak Allah. Ketika keinginan itu dilembutkan, ketika hasrat itu ditundukkan, ketika hati itu pasrah sepenuhnya kepada Tuhan, hidup menjadi seperti air yang mengalir, tidak dipaksakan, tidak dilawan, tetapi diarahkan. Ia menerima setiap peristiwa dengan mata yang jernih, bukan sebagai hukuman atau kebetulan, tetapi sebagai panggilan cinta dari Allah. Bahkan hal-hal yang dulu menyakitkan kini terasa menguatkan, dan hal-hal yang dulu membuatnya takut kini terasa menenangkan, seakan semuanya telah berubah warna oleh cahaya tauhid yang menerangi batinnya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tidak lagi mencari-cari tanda kehadiran Allah, karena seluruh hidupnya telah menjadi tanda. Ia melihat Allah dalam kesabaran yang tumbuh diam-diam, dalam kelembutan yang muncul tanpa ia sadari, dalam ketenangan yang datang di tengah badai, dan dalam kebijaksanaan yang lahir setelah ujian demi ujian. Ia merasakan bahwa apapun yang terjadi padanya selalu mengandung sentuhan ilahi, dan sentuhan itu begitu halus sehingga hanya hati yang telah tenang yang mampu merasakannya. Inilah kedalaman makrifat, mengenal Allah bukan melalui banyak kata, tetapi melalui keadaan batin yang selalu kembali kepadanya. Akhirnya, ketika la ilaha illallah telah menjadi nafas, seseorang tidak lagi hidup dengan dua wajah, satu untuk dunia dan satu untuk Tuhan. Ia hidup dengan satu wajah, wajah seorang hamba yang selalu terhubung, selalu ditopang, selalu diawasi dengan kasih, dan selalu diarahkan menuju kebaikan. Ia berjalan di dunia dengan langkah yang mantap, karena ia tahu tujuan akhir dari semua perjalanan hanyalah Allah. Dan ketika hati telah mencapai titik itu, seseorang merasakan puncak kedamaian. Kedamaian yang tidak dapat diguncang oleh apapun, karena ia telah menemukan sandaran yang tidak pernah goyah. Di sanalah ia benar-benar memahami pengakuan tertinggi, bahwa tiada apapun di seluruh jagat raya ini yang layak disandari, dicari, dirindukan, atau disembah, kecuali Allah semata. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Semoga setiap helaan napasmu semakin mendekatkanmu kepadanya. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap jaga hatimu, tetap jaga tauhidmu.